Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi sensasi. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Alia Zuhdia Astrilah, dan teman saya. Aulia Putri Pratiwi Wijaya. Yang selanjutnya, Aisyah Amalia Hashim. Dan yang terakhir, Holidina Azri. Baiklah, pada slide pertama ini kami akan menjelaskan mengenai daftar isi apa saja yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama, apa itu sensasi? Yang kedua, pengertian sensasi menurut para tokoh. Yang ketiga, jenis-jenis sensasi. Dan yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi sensasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sensasi. Sensasi berasal dari bahasa Latin, yaitu sensatus yang berarti dianugerahi indera atau intelek. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sense yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Dan pada hakikatnya, sensasi adalah tahap awal penerimaan informasi dari lingkungan luar. Dalam proses penerimaan dan pengolahan informasi disebut dengan komunikasi interpersonal, di mana alat indera adalah faktor yang menentukan. Proses menangkap stimuli oleh alat indera inilah yang disebut dengan sensasi. Oke, kemudian ada definisi sensasi menurut para ahli. Yang pertama ada Benjamin B. Wallman, menyatakan bahwa sensasi adalah menguraikan verbal, simbolis, atau konsep berkaitan dengan alat indera kita. Sensasi berarti menerima rangsang melalui indera dan berpengaruh pada perasaan. Dengan adanya sensasi tersebut, maka manusia akan senantiasa menjalankan kehidupan dengan lebih optimal. Kemudian ada Foley dan Matlin. Sensasi mengacu pada fungsi sistem sensorik, sedangkan persepsi melibatkan interpretasi sensasi tersebut, memberi makna dan organisasi. Kemudian ada dari Pak Ponti, kualitas determinan yang dipergunakan oleh empiris untuk mendefinisikan sensasi adalah objek, bukan unsur kesadaran. Kemudian dari Dennis Kuhn, menjelaskan bahwa proses sensasi adalah alat-alat indera yang mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf, sertai bahasa yang mudah dipahami oleh otak. Kemudian yang terakhir dari May, sensasi muncul di lingkungan yang memengaruhi sistem tubuh, kemudian mengumpulkan informasi sekitar termasuk mencicipi, mendengar, melihat, mencium, dan menyentuh. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sensasi. Sensasi terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan atau mata adalah organ yang mendeteksi cahaya. Dalam proses penglihatan, kita harus membutuhkan cahaya dalam mewujudkan hasil penglihatan. Dalam menyerap informasi melalui mata, setidaknya ada beberapa jenis warna, yaitu warna primer seperti merah, hijau, dan biru. Kemudian warna sekunder yaitu gabungan dari warna primer seperti kuning cian dan magenta. Ada pula warna tersier yaitu gabungan dari kedua warna primer dan sekunder seperti orange, ungu, dan lainnya. Mata dapat melihat sebuah benda jika terdapat cahaya yang dipantulkan. Pantulan cahaya tersebut akan diterima oleh kornea. Setelah itu, akan diteruskan ke lensa mata melalui pupil. Ketika pada mata normal, lensa mata tersebut akan memfokuskan bayangan benda agar jatuh tepat di bintik kuning. Lalu, sel-sel reseptor meneruskan rangsangan cahaya ke pusat syaraf penglihatan kita di otak. Mata atau indera penglihatan ini dapat mengalami buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan ketidakmampuan sel kerucut mata dalam menangkap spektrum warna. Buta warna sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu trikromasi, dikromasi, dan monokromasi. Trikromasi adalah perubahan sensitivitas warna dari satu jenis atau lebih kerucut. Dikromasi sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protonomali, yakni kelemahan pada warna merah, deuteromali, yakni kelemahan pada warna hijau, serta
tritanolami atau low blue, yakni kelemahan pada warna biru. Dikromasi yakni tidak adanya satu dari 3 macam sel kerucut, juga terdiri dari 3 jenis, yaitu protanopia adalah tidak adanya sel kerucut merah sehingga warna merah dan perpaduannya berkurang. Deuteranopia adalah tidak adanya sel kerucut warna hijau, serta tritanopia adalah tidak adanya sel kerucut warna biru. Yang terakhir adalah monokromasi. Monokromasi yakni berkurangnya semua sel penglihatan warna sehingga ia hanya melihat warna hitam putih, jenis tipikal dan sedikit jenis warna atipikal, namun hal ini sangat jarang sekali. Yang kedua, indera pendengaran. Pendengaran atau telinga adalah alat pendengar dan alat keseimbangan, terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan rongga bagian dalam. Suara yang didengarkan oleh telinga adalah gelombang mekanis dari osilasi tekanan yang dialirkan melalui gas, padat, dan cair yang terdiri dari frekuensi kisaran pendengaran dan tingkatan yang cukup kuat untuk didengarkan. Proses pendengaran yang pertama, gelombang bunyi masuk melalui telinga, kemudian menggentarkan membran tipani, dan hasil getaran diteruskan ke telinga tengah dengan tula, kemudian getaran menuju telinga dalam melalui selaput oval. Yang ketiga ada indera peraba. Indera peraba atau bagian kulit yang paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Rangsangan peraba kulit adalah tekanan, suhu, sakit atau nyeri, dan gerakan. Kulit memiliki ujung-ujung saraf sensorik yang menjadi reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, dan rasa sakit. Kulit sendiri memiliki 3 fungsi, diantaranya monoreseptor yakni berhubungan dengan indera peraba, adanya tekanan gerakan dan kinestasi. Termoreseptor atau bawah kulit berhubungan dengan saraf pendeteksi panas dan dingin. Kemoreseptor yakni berhubungan dengan jenis rasa asam, basa, dan garam. Yang keempat ada indera penciuman. Indera penciuman atau hidung berfungsi menanggapi rangsang berbentuk bau atau gas. Pada rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang mempunyai sel-sel pembau di mana sel-sel ini dilengkapi dengan rambut halus di ujungnya dengan selaput untuk membuat hidung lembab. Dalam hidung terdapat olfactory epithelium yang sensitif terhadap bau. Reseptor ini berjumlah sekitar 10 juta. Saat partikel tertangkap oleh reseptor, sinyal dikirim ke olfactory, kemudian dikirim ke otak sehingga otak akan mendeteksi bau apakah yang tercium oleh hidung kita. Yang kelima ada indera pengecap. Indera pengecap atau lidah adalah reseptor khusus yang berhubungan dengan reseptor kimia. Organ ini tersusun dari otot yang dapat merasakan berbagai macam rasa seperti asin, manis, asam, dan pahit. Lidah bisa disebut juga sebagai kumpulan otot pada lantai mulut yang berfungsi sebagai alat pengunyah dan penelan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pembantu bicara dan membantu proses pencernaan. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi sensasi. Yang pertama, ada faktor internal. Kondisi alat indera, apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus atau rangsangan. Lalu, kondisi syaraf dan otak, apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan respons yang baik. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu syaraf dan otak. Yang kedua, faktor eksternal. Kuat lemahnya stimulus, distraksi, dan
dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Stimulus yang berasal dari luar apakah sangat signifikan untuk diterima oleh syaraf dan otak. Misalnya alat pendengaran, jika kita mendengar suatu suara, lalu lamanya rangsangan itu, misalnya alat penglihatan. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.